Oke. Kita lanjutkan materi berikutnya ya. Jadi kalian nanti belajar buku Kellison ya untuk bab 2-nya. Spotlight. Nah, nanti permasalahan berkenaan dengan bunga, pertama pengenalan ya tentunya ya. Kemudian ada masalah dasar, ada namanya persamaan nilai, kemudian berkenaan dengan waktu yang tidak diketahui dan tingkat bunga yang tidak diketahui, kemudian berkenaan dengan penentuan periode waktu gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya di sini ya, pakai warna apa sebentar ya, warna hijau gitu kan. Sini ya, hijau ini ya. Nah, di sini ya, ini kita bicara ya kalau pertemuan yang lalu itu misalnya di sini uangnya sekian gitu kan, X ya. Nah, di sini di N uangnya jadi katakanlah 1.000 gitu kan. Nah, X-nya itu berapa gitu kan. Nah, nanti apa namanya permasalahan bunga ini ya, kadang itu apa ininya diketahui ya. Katakanlah misalnya ini 700. Uang 700 menjadi 1.000 gitu, ya kan? Nah, N-nya nggak diketahui gitu. Atau misalnya bunganya yang tidak diketahui gitu. Ya, seperti itu. Nah, bab 2 ini ya membahas tentang prinsip umum yang harus diikuti ya. Dengan mencari solusi permasalahan yang berkaitan dengan bunga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dibandingkan prinsip dasar yang sudah kita pelajari pada bab 1, sehingga dapat diterapkan pada transaksi keuangan yang lebih kompleks. Nah, masalah dasarnya ini apa? Yaitu apa? Tadi yang sudah saya gambarkan ya di sini ya. Modal yang diinvestasikan di awal ya. Jadi yang namanya titik awal itu sini ya. Ini ya 0 kayak gini ya. Kemudian nilai akumulasikan di sini ya. Titik N ya. Titik N. Nilainya di awal berapa gitu kan? Gitu. Nilainya katakanlah nilainya 700 gitu kan. Nah, di sini nilainya berapa? X gitu. Ya. Nah, ini permasalahan modal yang diinvestasikan di awal jika yang ditanya itu 700-nya ini gitu. Kalau permasalahan nilai akumulasi modal di akhir periode investasi, X-nya yang diketahui. Nah, 700 menjadi X. Nah, ini kan ada bunganya ya. Bunganya yang ditanyakan gitu. Ya. Nah, ini juga bermasalah ya. Permasalahan yang dipertimbangkan ya. Jadi bunganya berapa? Atau misalnya X-nya diketahui, 700-nya tidak. Berarti kan begini, diskonnya berapa gitu kan. Nah, atau N-nya ini berapa gitu. Apakah 7 tahun kemudian kah atau 5 tahun kemudian kah? Gitu. Ya, jadi 4 komponen ini yang akan kita bahas ya, akan kita otak-atik ya pada bab 2 ini. Kemudian persamaan nilai. Persamaan nilai adalah persamaan yang mengakumulasi atau mendiskonto ya setiap pembayaran ke tanggal perbandingan. Contoh soal ya. Pada suatu perjanjian untuk menerima $600 di akhir tahun ke-8, seorang menyetujui untuk membayar $100 sekali di awal. Ya. $200 di akhir tahun ke-5 dan membayar sisanya di akhir tahun ke-10. Tentukan pembayaran di akhir tahun ke-10 jika suku bunga nominalnya 8%, konvertibel semi tahunan 2 kali setahun.
Tracer. Oke. Oke. Ini menerima ya. Ada menerima ya. Kemudian ini membayar ya. Oke, sorry. Ini 0 gitu kan. Nah, menerima di akhir tahun ke-8 ya. Ini 8. Ini 10 ya, ini 5. Ini kan gitu. Oke. Menerima 600 gini. Nah, menerima ya. Kemudian membayar 100. Nah, ini membayar ini membayar ya, membayar. Sorry. Ini membayar. Yang menerima ini aja, menerima ya. Oke. Membayar 100, kemudian 200 di akhir tahun ke-5. 200 ini, ya kan? Dan membayar sisanya di akhir tahun ke-10. Nah, membayar sisanya gitu. Jadi, kalian itu akan mendapatkan hutangan 600, tetapi sebelumnya kalian nggak mendapatkan uangnya gitu kan. Tapi kalian nabung dulu 100, 200. Setelah nabung 100 dan 200 di waktu sekarang dan di waktu 5 gitu kan. Kalian mendapatkan 600 di tahun ke-8 ya. Kemudian kalian harus melunasi utangnya ini ya. Selain dari ini ya, deposit kan sudah deposit kayak gini ya. Berarti di sini kalian harus melunasinya gitu kan. Kalau katakanlah kalian sudut pandangnya itu ini gitu kan. Berarti kan 100 ditambah ya 200 V 5 ya ditambah X V 10 sama dengan 600 ya V min 8. Nah, seperti ini ya. Mana ini? Ini 100 ya. Ditambah 200 P5 ya ditambah X P10 sama dengan 600 P8. Itu. Ya kan V kita sudah tahu ya rumus V itu 1 plus I pangkat min 1. Ini. Ya kan? 1 plus I pangkat min 1. Sedangkan 1 plus I pertemuan yang lalu ya sama dengan 1 plus I 2 per 2 kuadrat. Kayak gini. Oke. Jadi C ini ya, I2 per 2 itu ini C. Nah, ini diganti dengan C ya. 4% gitu kan. Gitu. Jadi 100 ditambah 200 itu ya. 200 kalikan V pangkat 10 ditambah X V pangkat 20 sama dengan 600 V pangkat 16. 100 ditambah 200 kali 0,96 pangkat 10 ditambah X kali 0,96 pangkat 20 sama dengan 600 0,96 pangkat 16 ya. Kemudian nilai X-nya didapatkan sama dengan 186,76 gitu. Nah, bagaimana jika misalnya sudut pandangnya itu X gitu kan? X ya. Jadi ini membayar ya. Kita menyetor 100 di titik 0, 200 di titik 5, 10 X di titik 10 membayar sejumlah X ya sisanya ya. Sedangkan kita mendapatkannya di waktu 8 yaitu 600 gitu.
Ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini, jadi gambar dengan rumus itu harus sesuai gitu kan. 100, 1 plus I pangkat 10, ya. Karena ini kan, ini present di future value kan ya. Kemudian 200 kali 1 plus I pangkat 5, ya, ditambah X sama dengan 600, 1 plus I pangkat 2, gitu. Nah, J-nya I 2 per 2, gitu. Ya. Oke. Jadi, kalau ini diuraikan lagi ya, jadinya 100 ya, 1 plus J pangkat berapa? Pangkat 20 gitu ya. Ditambah 200, 1 plus J pangkat 10 ditambah X ya sama dengan 600, 1 plus J pangkat 4. Dan J-nya apa? Diketahui itu kan. Nah, berarti X-nya bisa dicari ya. Kalau ini kan. Nah, nilainya berapa? Nilainya X-nya ya sama. Ini nilainya ya. Nilai X-nya ya sama. Ini nilainya 186,76. Gitu. Cuman dalam pengerjaannya itu beda gitu langkah-langkahnya ya. Karena apa? Gambarnya juga dibuat beda. Gitu. Kalau seperti ini, berarti rumusnya apa? Ini berarti 100 kali 1 plus I pangkat 8 ditambah 200 kali 1 plus I pangkat 2 ditambah X kali 1 plus I pangkat X 1 plus I min 2. Min 2 ini ya. Min 2. Jadi 100, 1 plus I pangkat 8, karena fitur value ya. Tambah 200, 1 plus I pangkat 2, ditambah X, 1 plus I minus 2, gitu kan seterusnya ya. Sama dengan 600. Nah, itu persamaan nilai ya. Kemudian mengenai waktu yang tidak diketahui. Pada bagian ini, ya, kita mempertimbangkan situasi di mana periode waktu tidak diketahui. Contoh, tentukan panjang waktu yang diperlukan untuk $1.000 terakumulasi menjadi 1.500. Jika uang tersebut diinvestasikan pada suku bunga 6% per tahun yang dibayarkan setiap setengah tahun. I2 sama dengan 6%. Nah, ini I2 sama dengan 6% gitu kan. Nah, nilai sekarang 1.000 gitu kan. Menjadi berapa? 1.500 gitu, ya kan? L ini waktunya ya, waktunya ya. Ini 1.500 ya. Uang 1.000 menjadi 1.500. Bunganya ya, J sama dengan 3%. Ya kan? Nah, 3% itu 6% bagi 2. Nah, L-nya itu nilainya berapa gitu. Ya kan? Berarti kan 1.500 ya. Sama dengan apa? 1.000 yaitu apa? 1 plus J pangkat 2L gitu kan. Ya, kayak gini. Nah, J-nya kan diketahui gitu kan. Berarti L-nya ya diketahui gitu kan. Oke, seperti ini ya. Ini 1.000. Ini sebenarnya dari sini ya. Nah ya. Oke, 1.000. 1 plus I pangkat L sama dengan 1.500. Ya kan? Misal J ini 3%. Jadi apa? Ini kan, misal 2L itu sama dengan N gitu kan. Sehingga 1.000 ya, 1 plus J pangkat N sama dengan 1.500. Berarti 1 plus J-nya berapa? Pangkat 1 plus J pangkat N-nya
sama dengan 1,5 gitu kan. Gitu. Nah, 1 plus itu kan 1,03. Pangkat N sama dengan 1,5 gitu kan. Nah, ini kalau dilenkan gitu kan, ini juga dilenkan gitu. Jadinya kan apa namanya? Ini jadinya Pak N len 1,03 sama dengan len 1,5 sama dengan N-nya ini berarti Pak len 1,5 dibagi len 1,03 sama dengan 14 gitu ya. Oke, benar ya, len 1,5 ini 14. Jadi 14 sama dengan 2L. Jadi L sama dengan 7. Nah, pembayaran ini 100, 200, dan 500 dibayarkan pada akhir tahun 238. Asumsikan tingkat bunga efektif adalah 5% per tahun. Tentukan tingkat waktu yang mana pembayaran 800 ya, 800 dolar ini kan. 800 dolar ini ya. Akan sama dengan metode waktu yang disamakan dengan metode pasti gitu kan. Jadi ini 0, waktu 0 gitu kan. Ini waktu 1, waktu 2, waktu 3. Nah, ini waktu 8. Nah, ini ada 100, 200 ya, 500. Gitu kan. Ini dibayarkan ya. Kemudian tingkat waktu pembayaran 800 akan sama. Jadi 800 ini ya di waktu T ini kan jika kita mendefinisikan 100, 200, 500 itu pembayaran, maka 800 ini adalah penerimaan gitu kan. Oke. Jadi uang segini ya 100, 200, 500 itu sama dengan uang ini 800. Gitu kan. Nah, kita sudut pandangnya mau kemana? Mau titik 0 kah, titik 1 kah, titik 2 kah, titik 3 kah, titik T kah, atau titik 8? Kalau ini, kalau berdasarkan gambar ini berarti titik, berarti menggunakan apa? Titik 0 gitu kan. Titik 0, ya kan? 0, ini kan 1, 2, 3, ya ini T, ini 8, gitu kan. Jadi kalau menggunakan titik 0 ini ya, berarti kan 100 V 2 gitu kan, ditambah 200 V 3 ya, ditambah 500 V 8 sama dengan 800 V T gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan T gitu, berarti kan 100-nya di mana nih? Ini ya, 200, ini 500 gitu kan. Berarti kalau kita menggunakan T ya 100, 1 plus I pangkat. Pangkat berapa ini? Pangkat T min 2, gitu kan. Dari sini ke sini kan T, ya kan? Jangan dari sini ke sini apa? Berarti kan T min 2 gitu kan. Berarti 100. Kalau berdasarkan ini ya, gambar ya. 1 plus I pangkat T min 2 gitu kan. Ditambah 200. 1 plus I pangkat T min 3. Ya. Ditambah 500. Ya. 1 plus I pangkat dari sini ke sini
Min 8 min T, ini kan. Atau T plus 8 itu ya. Sama dengan apa? 800 gitu kan. Tuh. Kalau kita menggunakan gambar yang ini ya. Jadi kalau tergantung gambarnya, gambar itu menentukan rumus. Jadi kalian rumusnya apa, gambarnya harus sesuai ya. Nah, sekarang tingkat bunga yang tidak diketahui, itu bunganya sekarang ya. Pada tingkat bunga konvertibel kuartalan, ya. Jadi kalau kuartalan itu, konvertibel kuartalan itu berarti apa? I4 ya. Uang $1.000 bisa terakumulasi menjadi 1.600 dalam 6 tahun. Ini uang 1.000, ya kan? Oh, kemudian ini 1.600 dalam waktu 6 tahun. Yang ditanya ini impatnya berapa gitu. Berarti kan kalau 6 tahun kan kayak gini, 1.000 ya di future value kan, berarti kalikan 1 plus I pangkat 6 ya, sama dengan berapa? Sama dengan 1.600. Ya. Kemudian 1 plus I pangkat 6 ini adalah sama dengan 1 plus I ya, I4 per 4 pangkat 6 kali 4. Ya, jadi ini katakanlah J gitu kan. Jadi 1 plus J pangkat 24 sama dengan kalikan 1.000 sama dengan 1.600. Jadi 1 plus J pangkat 24 sama dengan 1.600 bagi 1.000. 1 plus J sama dengan 1,6 pangkat 1 per 24. J sama dengan 0,01976. Jadi impatnya sama dengan 7,91%. Seperti itu ya. Nah, sekarang menentukan periode waktu ya. Kalau tadi apa menentukan apa yang tadi pertama persamaan nilai gitu kan. Kemudian nilai apa namanya bunganya gitu kan, bunganya. Kemudian yang ini waktunya gitu kan. Oke. Terdapat 3 metode dalam menentukan periode waktu ya. Metode pertama menggunakan tanggal tepat untuk periode investasi gitu ya. Dan menggunakan 365 hari dalam setahun. Nah, metode kedua adalah mengasumsikan bahwa setiap bulan memiliki 30 hari dan seluruh tahun memiliki 360 hari. Metode ketiga adalah gabungan dari metode pertama dan kedua, yaitu menggunakan tanggal yang tepat untuk periode investasi, tetapi menggunakan 360 hari dalam setahun. Ya. Oke, yang nomor pertama ini ya. Yang pertama ini 365 hari jika bukan tahun kabisat ya. Jika tahun kabisat maka 366 hari. Oke ya, tahun kabisat tahu ya, tahun yang bisa dibagi 4 gitu ya. Oke. Selesai ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang masih bingung? Oke, saya tanya ya. Ya, Muhammad Zainal Ilmi. Halo, Muhammad Zainal Ilmi. Halo? Ya, halo Pak. Oke, masalah dasar simulasi ya. Iya Pak. Nah, kemudian E-nya ini apa namanya? N-nya itu panjang Pak, lebih ke sejenis jangka waktunya, bisa bilang panjang berapa lamanya gitu Pak. Oh ya, oke. Kemudian
model awal ini kan tentunya nilainya lebih rendah dibandingkan dengan nilai awal. Oh, nilai akumulasi ini ya. Iya, Nah, Pak. yang menyebabkan nilai akumulasi ini lebih besar dari model awal karena ada apa? Faktor apa? Oh, bunga, Pak. Bunga. Oke. Yang di contoh pertama itu Pak, Ya. itu pas persamaan 1 itu kan 100 plus 200 pi pangkat 10 itu pas pangkatnya dikalikan 2 kenapa Pak? Ya. Oke, yang ini ya, Nanda. Iya Pak. Yang ditanyakan yang apa? Pangkatnya ini ya? Iya Pak. Kenapa pangkatnya itu 10 gitu ya? Yang di bawah itu Pak, kan pertama yang ya. Oh, ini pangkatnya kenapa ini 10 gitu ya? Iya Pak. Oh, kenapa ini 20 gitu ya? Iya Pak. Oh, ya ya. Oke, jadi ini kan bunganya itu kan semi tahunan gitu kan? Ini bunganya ini kan semi tahunan kan? Kalau ini kan sudah paham ya ini ya, ini sudah paham. Nah, sekarang kalau ini ya, kenapa pangkatnya 10? Karena V-nya ini bunganya ini semi tahunan. Jadi V5 itu sama dengan V10 ya. Oke. Saya pakai mouse nih ya. Ya, V5 sama dengan V10 gitu ya. Jadi V yang di sini itu 1 plus J gitu ya. Sedangkan kalau V yang di sini itu 1 plus I. Paham ya? Jadi kalau di sini kan 1 plus J pangkat 5 kali 2 ya, 10. Kalau ini 1 plus I pangkat 5 gitu. Gitu ya Nanda? Bisa dipahami Nanda? Bisa Pak. Oke. Ya, ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya?